Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syabah, Ismi Muhammad Reza Falevi dari Galubis dengan NIM 25140200016. Saat ini saya sekarang berada di semester 1 program studi pendidikan bahasa Arab kelas A. Nah teman-teman, jadi saya di sini akan menjelaskan materi yang saya sudah pelajari di semester 1 ini dengan tujuan untuk menyelesaikan pembuatan video UTS mata kuliah bahasa Arab yang diampu oleh Ustadz Rahmat Satria MPDI. Nah teman-teman, materi yang pertama itu ada isim, fi'il, dan huruf. 1. Isim. Isim adalah suatu kata yang menunjukkan makna, yang mana hal tersebut tidak berkaitan dengan waktu. Yang lebih simpelnya, isim merupakan kata benda baik yang hidup maupun mati. Contoh, kalau yang hidup itu ada zatun, kalau yang mati itu ada kalamun. Dan juga isim itu ada 4 tanda. Yang pertama itu diawali huruf alif dan lam. Yang kedua itu ada tanwin. Yang ketiga itu ada khobar, dan yang keempat itu ada huruf-huruf fat. Nah, terus pembagian isim itu ada 3. Yang pertama itu berdasarkan jenisnya. Kalau jenisnya itu ada 2. Yang pertama muzakkar, yang kedua itu muannas. Yang kedua itu berdasarkan jumlah. Yang itu ada 3. Yang satu mufrad, yang kedua itu tasniyah atau musanna, dan yang ketiga itu jamak yang lebih dari 2. Dan yang terakhir, isim berdasarkan umum dan khususnya itu ada 2. Yang satu nakirah itu menunjukkan umum yang dikenali dengan adanya tanwin. Yang kedua itu ada isim ma'rifat yang menunjukkan maknanya khusus. Jadi yang selain ada tanwin itu dinamakan isim ma'rifat. Yang kedua itu ada fi'il. Fi'il merupakan suatu kata kerja yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, peristiwa, dan keadaan tertentu, yang mana fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fi'il madhi, yang merupakan kata kerja yang sudah lampau atau sudah lewat. Contoh kataba, dia sudah menulis. Yang kedua itu ada fi'il mudhari yang artinya itu akan atau sedang dilakukan. Contoh aktubu, saya sedang menulis. Dan yang ketiga itu ada fi'il amri yang artinya perintah. Contoh uktub, menulislah. Dan juga fi'il itu memiliki 3 ciri-ciri utama. Yang pertama itu diawali huruf qad yang artinya sungguh. Yang kedua itu diawali huruf sa atau saufa. Dan yang ketiga itu diawali huruf tak sukun. Dan yang ketiga itu ada huruf. Huruf adalah suatu kata yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali dia disandingkan dengan kata-kata lain. Dengan artian dia tidak bisa berdiri sendiri. Contoh ada ilah yang artinya ke. Dia tidak bisa disandingkan atau berdiri sendiri. Makanya dia harus disambungkan dengan kata-kata lain. Contoh ilal baiti, ke rumah. Yang kedua itu ada jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim, yang mana kalimat tersebut biasa terdiri dari mubtada sebagai subjek dan khobar sebagai predikat. Sebagai contoh, Zaidun muslimun. Zaidun itu sebagai mubtada, muslimun itu sebagai khobar. Yang mana jumlah ismi itu memiliki 4 ciri. Yang pertama itu harus ada isim ma'rifat. Nah ya, tadi itu. Terus jumlah ismi itu memiliki 4 syarat penting. Yang pertama, jumlah ismi itu harus berupa isim ma'rifat. Yang kedua, itu khobar bisa berupa isim, bisa berupa jumlah kalimat, dan yang ketiga itu bisa berupa sibih jumlah. Syarat yang ketiga, mubtada itu harus marfu atau rafa. Dan yang keempat, khobar itu juga bisa rafa kalau ada isim. Nah, lanjut materi yang ketiga yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il, yang mana hal tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. Contoh kalimatnya ada jalasa Zaidun. Jalasa itu sebagai fi'il, Zaidun itu sebagai fa'il. Jadi dia tidak membutuhkan objek sama sekali. Sedangkan fi'il yang kedua itu ada fi'il muta'addi, yang mana hal tersebut membutuhkan objek atau kata bendanya. Contoh ada jalasa Zaidan fil baiti. Nah, jalasa itu sebagai fi'il, Zaidan itu sebagai fa'il, dan baiti itu sebagai maf'ul bih.
Nah, secara simpelnya fi'il lazim itu tidak butuh kata benda, fi'il muta'addi itu butuh. Nah, materi yang terakhir itu ada domir. Domir adalah kata ganti yang tujuannya untuk menggantikan suatu kata benda atau frasa benda dalam satu kalimat. Yang mana domir itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada domir mutakalim, yaitu dua orang yang berbicara. Domirnya itu ada ana dan nahnu. Yang kedua itu ada domir mukhatab, orang yang diajak berbicara. Domirnya ada anta, antuma antum, anti, antuma, dan antunna. Dan yang ketiga itu ada domir goib yang artinya orang yang dibicarakan. Domirnya itu ada huwa, huma, hum, ia, huma, dan hunna. Nah, domir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada domir mutasil. Domir mutasil itu dia tidak bisa berdiri sendiri, yang artinya dia harus disandingkan dengan kata-kata lain. Contoh, katabtu yang artinya saya sudah menulis. Tuhnya itu digabungkan dengan dari kata katabah. Sedangkan yang kedua itu ada domir munfasil yang artinya dia bisa berdiri sendiri, tidak terkaitan dengan kata-kata lain. Contoh, ana mudarisun, saya seorang guru. Jadi ananya itu domirnya tidak bergabung dengan kata kerja yang lain. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tadi. Semoga hal tersebut bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.